Sore itu, hujan deras mengguyur. Di bawah satu payung, kami berdiri begitu dekat. Tangannya memegang gagang, nyaris menyentuhku. Ada gejolak aneh di matanya. Di mataku, dia hanya sopirku. Tapi hatiku berteriak lain. Ini salah. Ini tabu. Dan ini adalah kisahku, Putri Amanda Sasmita. Seorang janda yang diuji takdir. Akankah aku menyerah pada hati atau pada aturan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis amin ya robbal alamin di kolom komentar sebagai doa kita. Bersama. Terima kasih atas doa dan dukungan Anda semua. Sekarang, mari kita selami lebih dalam bagaimana satu pertemuan tak terduga itu mengubah segalanya dalam hidupku. Pagi itu, matahari Jakarta baru saja beranjak naik. Namun hawa dingin masih menusuk. Aku berdiri di depan rumah peninggalan almarhum suamiku, Arman, rumah yang terlalu luas untuk dihuni seorang diri. Orang-orang di luar sana mungkin melihatku sebagai Putri Amanda Sasmita, janda kaya raya berusia 33 tahun, seorang eksekutif sukses di sebuah perusahaan konsultan strategis. Mereka melihat mobil mewah yang mengantarku, setelan kerja mahal yang kukenakan, dan tas bermerek yang kupegang erat. Mereka mengira hidupku sempurna, nyaris tanpa celah. Tapi tak ada yang tahu. Setiap malam aku tidur di ranjang yang terasa teramat luas dan dingin, di peluk sepi yang tak pernah pergi. Semua keberhasilan ini, bagiku, hanyalah sebuah topeng, sebuah baju zirah yang kupakai untuk terus melangkah, agar aku tak perlu menghadapi kehampaan yang menganga. Sopir lamaku baru saja pensiun, dan pagi itu, kantor menjanjikan sopir baru. Aku menyibak rambut hitamku yang sedikit tergerai, lalu menatap jam tangan perakku. Mobil sedan hitam kantor sudah terparkir di depan, mengilat di bawah cahaya mentari pagi. Saat aku mendekat, pintu depan terbuka, dan seorang pria tegap keluar. Dia mengenakan seragam sopir yang rapi. Namun wajah itu, mataku langsung tertumbuk padanya. Detik itu juga, nafasku tercekat di tenggorokan. Wajah yang pernah begitu dekat denganku, mata yang dulu selalu membuatku tersipu setiap kali kami bertemu di kampus. Bu Putri, suaranya pelan, sedikit ragu. Adrian, tanyaku lirih. Lebih kepada diriku sendiri. Ya Tuhan, ini benar-benar dia. Adrian, pria yang dulu pernah menemaniku begadang di perpustakaan, yang pernah menulis puisi di balik buku catatanku, yang pernah berjanji akan selalu bersamaku sebelum kami berpisah karena ambisi dan keadaan. Jantungku berdebar aneh saat ia membukakan pintu belakang mobil untukku. Tangannya nyaris menyentuh tanganku. Hanya sedetik, tapi sentuhan itu seperti arus listrik yang mengalir ke seluruh tubuhku. Aku buru-buru menarik tangan, menunduk, mencoba bersikap profesional. Namun bibirnya melengkung membentuk senyum samar. Senyum yang dulu selalu kucari. Semua kenangan masa lalu berloncatan begitu cepat. Tatapan panjang di perpustakaan. Obrolan larut malam di kantin kampus. Janji-janji yang tak sempat kami wujudkan. Sepanjang perjalanan, kami berdua diam. Hanya suara radio yang lirih terdengar. Aku memandang keluar jendela, namun mataku samar-samar melihat bayangannya di kaca spion. Tangannya yang dulu sering kugenggam, kini memegang kemudi dengan mantap. Adrian fokus ke jalan, tapi aku bisa menangkap getaran di pipinya. Aku tahu, hidupku baru saja berubah. Sebuah pintu lama yang kukira sudah terkunci rapat, kini kembali mengetuk. Pagi berikutnya, udara terasa berbeda. Semalam aku hampir tidak tidur. Bayangan Adrian terus berputar di kepalaku. Namanya kembali menjadi mantra, membawa kembali ingatan tentang tawanya, cara ia menatapku saat aku membaca. Semua itu datang seperti gelombang yang tak terbendung. Aku bangun lebih pagi, memilih pakaian kerja berwarna biru muda, menata rambut lebih rapi dari biasanya. Entah kenapa, aku ingin terlihat baik di depannya. Di luar, sedan hitam itu sudah berhenti di depan pagar. Adrian turun. Kali ini, senyumnya lebih tenang, tapi tetap ada jarak profesional. Pagi, Bu Putri, sapanya. Pagi, Adrian. Jawabku singkat. Sepanjang perjalanan ke kantor, kami masih banyak diam. Tapi entah mengapa, diamnya tidak sesepi kemarin. Ada semacam ruang baru yang belum berani kami buka. Aku menatap keluar jendela, melihat kota yang bergerak cepat. Adrian fokus menyetir, tapi aku bisa menangkap tatapan singkatnya lewat kaca spion. Saat lampu merah di perempatan besar, tiba-tiba sebuah sepeda motor menyalip mendadak dari sisi kiri. Adrian mengerem keras, membuat tubuhku sedikit terhuyung. Kamu tidak apa-apa, Bu? Adrian menoleh cepat. Wajahnya cemas. Aku mengangguk. Aku tidak apa-apa.
Kejadian kecil itu cukup untuk membuatku tersadar betapa rapuhnya hidup. Aku melihat Adrian lewat kaca spion. Wajahnya tegang. Kedua tangannya menggenggam kemudi dengan erat. "Maaf, jalanan memang lagi padat," katanya lirih. "Tidak apa-apa, Adrian. Kamu sudah hati-hati kok," jawabku. Ada rasa hangat menjalar. Di perjalanan pulang sore itu, aku mencoba berbicara. "Adrian," kataku pelan. "Iya, Bu. Terima kasih. Ya, tadi pagi kamu sudah sigap." Ia tersenyum kecil. "Itu sudah tugas saya, Bu." "Saya senang Ibu baik-baik saja." Kami terdiam lagi. Tapi kali ini terasa hangat, bukan canggung. Saat lampu merah berikutnya, Adrian menoleh sebentar ke arahku. "Bu Putri," katanya ragu. Aku menatapnya lewat kaca spion. "Ya? Tidak jadi deh. Maaf." Ia kembali fokus ke jalan. Aku tersenyum kecil. Aku tahu ada yang ingin ia katakan. Dan aku juga punya banyak yang ingin kuucapkan. Tapi mungkin waktunya belum tepat. Mobil kami melaju memasuki jalan menuju rumahku. Dan tiba-tiba hujan turun deras. Tetesan air membentuk pola di kaca jendela. Membuat suasana mendadak intim tapi tetap formal. "Adrian, kamu tinggal di mana sekarang?" Tanyaku akhirnya. "Masih di Depok, Bu. Dekat stasiun," jawabnya. "Oh, sendirian?" Aku tidak bisa menahan diri. Ia tertawa kecil. "Iya, Bu. Sendirian. Belum berkeluarga." Aku memalingkan wajah keluar, pura-pura melihat hujan, padahal hatiku berdebar. Jadi Adrian masih sendiri. Ada rasa aneh merambat ke dada. Saat mobil berhenti di depan rumah, hujan belum reda. Adrian turun membukakan pintu sambil memayungiku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami berdiri berdekatan di bawah satu payung. Tangannya memegang gagang payung, jaraknya sangat dekat denganku. Hanya beberapa detik, tapi terasa lama. Aku menatap wajahnya yang basah, kena percikan hujan. Dia menatapku juga. Sorot matanya hangat, tak ada kata-kata. Lalu ia sepat-sepat melangkah mundur, menjaga jarak profesional lagi. "Sampai besok, ya Bu," katanya dengan suara sedikit bergetar. Aku mengangguk pelan. "Sampai besok, Adrian. Aku tahu. Hari ini bukan hari biasa, kejadian kecil di jalan, dan hujan sore ini seperti kode alam. Sesuatu yang dulu pernah kami punya, yang lama ku pendam, kini mulai tumbuh." Pagi itu, udara masih basah sisa hujan semalam. Aku datang ke kantor seperti biasa, namun suasana terasa berbeda. Adrian sudah siap di depan rumahku. Mobilnya mengilat. Ia membukakan pintu dengan senyum kecil. Aku mengangguk tanpa banyak kata, tapi kami berdua tahu. Ada jarak yang kini terasa hangat. Kami sempat tertawa kecil ketika radio memutar lagu lama yang dulu sering kami dengarkan saat kuliah. "Dulu kita sering nyanyi lagu ini ya, Bu," komentar Adrian lirih. Aku hanya tersenyum, memandang keluar jendela, supaya ia tidak melihat pipiku yang memanas. Sesampainya di kantor, aku menangkap bisikan-bisikan kecil dari beberapa staf. Mereka memperhatikan aku dan Adrian ketika kami turun dari mobil. Aku tahu, dunia kantor bisa seperti pasar gosip. Setiap hal kecil bisa jadi bahan pembicaraan. Itu sopir barunya Bu Putri ganteng ya?" "Iya, kayaknya kenal deh sama Bu Putri. Dekat banget gitu." Aku pura-pura tak mendengar. Tapi hatiku berdebar. Aku baru menyadari betapa mudahnya orang lain salah paham. Siang hari, aku mendapat email dari HRD, meminta aku mengisi survei tentang kinerja sopir baru. Aku mengetik jawaban jujur, disiplin, sopan, profesional. Tapi tanganku ragu menekan tombol kirim. Aku merasa seolah sedang dinilai atas pilihan hatiku sendiri. Sore harinya, saat aku bersiap pulang, Adrian sudah menunggu di basement. Kali ini ia terlihat lebih tenang. Di jalan, ia berkata pelan, "Bu Putri, maaf ya, kalau tadi pagi saya agak canggung. Saya cuma takut Ibu jadi bahan omongan orang." Aku menoleh kaget. "Kamu tahu?" Adrian tertawa kecil. "Saya juga dengar kok, tadi ada yang bisik-bisik di parkiran." Aku menarik napas. "Kita jaga profesionalitas saja ya, Bu. Saya tidak mau bikin Ibu susah." Aku mengangguk. "Iya, Adrian, terima kasih." Setelah itu, kami diam cukup lama. Diamnya kali ini seperti semacam janji tak terucap. Kami akan berhati-hati. Tapi kami juga tidak akan membohongi diri sendiri. Tiba-tiba ponselku berdering. Sebuah pesan WhatsApp dari temanku semasa kuliah. "Put, aku lihat di IG story orang kantor kamu. Sopir barumu itu Adrian kan? Adrian yang dulu pacarmu?" Aku tertegun. Dunia ini sempit sekali. Rupanya gosip sudah sampai keluar kantor. Aku menyandarkan kepala ke jendela, menarik napas panjang.
Rasanya seperti dikejar masa lalu yang pernah kucoba kubur dalam-dalam. Malam itu, aku membuka album foto kuliah. Foto-foto kami tersenyum, tertawa, makan bakso pinggir jalan. Hatiku panas dingin. Aku tahu aku sedang berdiri di perempatan jalan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Beberapa hari kemudian, atmosfer kantor berubah drastis. Ada mata-mata yang diam-diam mengikuti, ada kamera ponsel yang mengintai. Gosip soal aku dan Adrian rupanya makin liar. Pagi ini, aku mendapat panggilan dari divisi HRD Bu Putri. Kami mendapat laporan bahwa hubungan pribadi ibu dengan sopir kantor berpotensi mengganggu citra perusahaan. Rasanya seperti petir menyambar. Hubungan pribadi? Padahal kami belum melakukan apa-apa. Aku duduk di meja kerjaku sambil memegang ponsel. Tangan terasa dingin. Kenapa dunia begitu cepat menghakimi? Sore harinya, aku dan Adrian bicara di mobil. Ari, aku baru dapat email dari HRD. Ia menatapku lewat kaca spion. Saya juga dengar, Bu. Saya minta maaf kalau keberadaan saya bikin ibu susah. Ini bukan salah kamu. Ini cuma orang-orang saja yang suka berprasangka. Aku merasa ingin jujur. Adrian, sebenarnya aku masih ingat semuanya. Masa kuliah kita, caramu tertawa, tapi hidupku berubah drastis setelah Arman. Suaraku tercekat. Saya juga ingat, Bu. Saya tidak pernah lupa. Tapi saya juga tahu posisi saya sekarang. Saya sopir kantor dan ibu atasan. Kita harus jaga jarak. Kata-kata itu menusuk, tapi sekaligus melegakan. Esoknya, telepon kantor berdering. Sekretaris direksi mengabarkan, Bu Putri, besok tim ibu harus presentasi proyek di Bandung. Kantor sudah menyiapkan mobil dan akomodasi. Sopir tetap Adrian. Ya, aku mengangguk pada telepon. Iya, tetap Adrian. Perjalanan keluar kota berarti kami akan lebih sering bersama. Ini peluang sekaligus risiko. Malamnya, aku menyiapkan materi presentasi. Dan di sela-sela itu, aku menulis catatan kecil untuk diriku sendiri, tetap profesional. Jangan beri celah gosip baru. Fokus pada kerja. Tapi entah kenapa, setiap kali menulis kata profesional, aku justru ingat tatapan Adrian di bawah payung. Pagi berikutnya, udara dingin. Aku turun dengan koper kecil. Adrian sudah siap dengan mobil, mengenakan seragam yang lebih rapi. Mobil itu seperti kapal yang akan membawa kami ke laut baru. Pagi, Bu? Siap berangkat? Tanyanya. Siap, Adrian. Ayo. Perjalanan menuju Bandung terasa panjang. Aku membuka laptop di kursi belakang, memeriksa materi presentasi, sementara Adrian fokus menyetir. Di rest area, kami duduk sebentar di bangku luar sambil menyeruput kopi masing-masing. Adrian berkata pelan, Bu Putri, kalau ibu merasa risih karena gosip itu, saya bisa minta mutasi ke sopir unit lain. Aku langsung menoleh. Jangan, Adrian. Aku yang akan jelasin ke manajemen. Aku tidak mau kamu korban gosip ini. Ia terdiam, lalu tersenyum kecil. Baik, Bu. Aku menatap cangkir kopi di tanganku. Aku cuma butuh kamu tetap profesional, dan aku juga akan begitu. Kita sama-sama kuat ya, Adrian. Ia mengangguk. Sesampainya di Bandung, aku tampil dengan percaya diri. Presentasi berjalan lancar. Bahkan direksi tersenyum puas. Namun di balik semua itu, aku melihat seorang rekan mengangkat ponselnya, memotret aku dan Adrian yang kebetulan lewat di belakang panggung. Aku pura-pura tidak peduli, tapi di dalam dada ada rasa khawatir. Sore harinya Adrian berkata, saya baik, Bu. Cuma saya khawatir sama ibu. Gosip ini kok rasanya makin jauh. Aku juga khawatir, tapi kita sudah berusaha profesional. Selebihnya biarkan orang bicara. Hujan turun deras. Adrian turun dan membukakan pintu. Ia memayungiku lagi sampai ke lobi. Saat itulah tanganku tanpa sengaja menyentuh tangannya. Sebentar saja, tapi sentuhan itu terasa hangat di tengah udara dingin Bandung. Kami saling menatap sesaat di bawah payung. Hanya sepersekian detik. Tapi rasanya lama. Terima kasih, Adrian, kataku lirih. Pagi berikutnya, Bandung diguyur hujan lebih deras. Ada email baru di kotak masukku yang membuat jantungku berdegup cepat. Bu Putri, kami menerima laporan resmi tentang dugaan pelanggaran etik yang melibatkan ibu dan staf sopir perusahaan. Kami mohon ibu menjelaskan dalam rapat direksi minggu depan. Ini bukan lagi gosip, ini sudah laporan resmi. Aku harus segera bicara dengan Adrian. Kami bertemu di lobi. Adrian, kantor sudah mengirim surat resmi. Mereka minta aku jelaskan dugaan pelanggaran etik minggu depan. Ia menatapku kaget. Tapi kita tidak enggopai-ngapain, Bu. Aku tahu. Jawabku lirih. Tapi bagi mereka, gosip sudah cukup jadi alasan. Adrian menghela napas panjang. Bu Putri,
Saya bisa bilang ke mereka, saya yang maksa ibu. Aku langsung memotong. Jangan. Kamu tidak salah. Kita berdua tidak salah. Kita harus hadapi ini bersama, tapi tetap sesuai jalur. Setelah itu, aku berkata, Adrian, mulai hari ini kita harus lebih tegas menjaga jarak. Aku akan minta manajemen kirim sopir lain untuk sementara waktu. Wajahnya berubah. Kalau itu yang terbaik untuk ibu, katanya lirih. Ini bukan soal terbaik atau tidak. Ini soal menyelamatkan karier kita. Aku tidak mau kamu kena imbas lebih parah. Ia menunduk. Udara Jakarta terasa panas dan berat. Aku mengenakan blazer biru tua, kemeja putih, dan sepatu hak rendah. Rambutku kekunci rapi. Di tangan kanan, map biru berisi semua dokumen pembelaan. Di tangan kiri, tas kerja yang beratnya entah karena isi atau karena beban pikiranku sendiri. Aku turun dari mobil kantor yang kali ini dikemudikan sopir pengganti. Rasanya aneh, tidak melihat Adrian di balik kemudi. Di lobi, aku bertemu beberapa rekan kerja. Beberapa menyapaku singkat. Beberapa hanya melirik. Aku berjalan tegap menuju ruang direksi. Ruang rapat itu dingin dan besar. Bu Putri, kami menghargai kerja keras Anda selama ini. Tapi kami menerima laporan resmi tentang dugaan pelanggaran etik. Kami ingin mendengar klarifikasi Anda. Direktur utama membuka pembicaraan. Aku menjelaskan bahwa aku dan Adrian menjaga profesionalitas. Tidak ada pelanggaran etik. Tapi aku bisa merasakan udara di ruangan itu tidak memihak. Setelah hampir 1 jam, rapat dihentikan sementara. Aku keluar ruangan. Berdiri di koridor panjang. Lututku lemas. Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Adrian. Bu Putri, saya mendoakan ibu dari sini. Apapun hasilnya, saya percaya ibu sudah berjuang. Aku menahan air mata. Tak lama kemudian aku dipanggil masuk kembali. Bu Putri, kami sudah mendengar penjelasan Anda. Namun, mengingat tekanan publik dan reputasi perusahaan, kami memutuskan untuk menonaktifkan Anda sementara waktu sambil penyelidikan. Lanjut. Aku seperti ditarik ke dalam lubang kosong. Menonaktifkan? Turu. Suaraku nyaris tak terdengar. Ya, status Anda cuti sementara. Dengan pengurangan kewenangan, kami juga akan memindahkan sopir Adrian ke unit lain. Aku berusaha tetap tenang. Baik, Pak. Saya menghargai keputusan perusahaan. Suaraku bergetar, tapi aku paksakan. Aku berjalan keluar ruangan dengan langkah berat. Semua kerja keras bertahan-tahan, seperti runtuh dalam satu rapat. Aku duduk di bangku dekat lift, memandang map biru di pangkuan. Tanganku gemetar. Aku mengetik pesan. Adrian, mereka menonaktifkan aku sementara. Kamu juga dipindah unit lain. Aku minta maaf. Balasannya cepat. Bu, jangan minta maaf. Kita tahu kita tidak salah. Kita akan cari jalan keluar. Aku menutup ponsel, memeluk map biru itu erat-erat. Aku tahu aku baru saja kehilangan posisi. Tapi aku juga tahu aku masih punya kesempatan terakhir. Aku hanya harus menemukan keberanian untuk mengambilnya. 3 minggu setelah aku mengirimkan surat banding, sebuah email masuk, tanggapan resmi banding Anda, isinya jelas dan tegas. Manajemen memutuskan untuk tetap memberlakukan status nonaktif. Namun, Anda dipersilakan mengundurkan diri secara sukarela untuk menjaga nama baik perusahaan. Jantungku seperti ditarik turun. Ponselku bergetar. Adrian menelepon. Bu Putri, saya baru dapat kabar. Mereka menolak banding ibu ya? Iya, Adrian. Mereka menolaknya. Mereka menyarankan aku mengundurkan diri. Rasanya seperti semua pintu tertutup. Suara Adrian pelan, namun tegas. Jangan menyerah dulu. Kalau perlu, kita buka pintu baru. Kita mulai sesuatu dari awal. Kita berdua. Aku terdiam. Mulai sesuatu dari awal? Tanyaku. Iya, jawabnya. Kalau mereka tidak menghargai integritas ibu, berarti ibu tidak salah. Kita bisa bikin langkah baru, usaha baru, hidup baru. Saya akan dukung. Kalimat Adrian mengendap dalam hatiku. Aku tahu itu adalah jalan yang berani, dan aku telah lama menyimpannya sebagai rahasia berlapis. Impian terpendamku saat kuliah. Memiliki usaha konsultan sendiri, membantu perempuan bangkit. Aku mengambil pulpen, menandatangani surat pengunduran diri dengan mantap. Tanganku gemetar, tapi aku tersenyum. Selesai. Adrian terlihat lega. Itu Bu Putri yang saya kenal. Ia mengulurkan tangan. Aku menyambutnya. Kami berpegangan tangan lama, terasa hangat. Ada rasa takut, tapi juga rasa lega. Beberapa bulan kemudian, usaha kami semakin berkembang. Aku merasa hidupku akhirnya kembali memiliki warna. Aku sadar, kebahagiaan tidak datang dari kesempurnaan. Kebahagiaan datang dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri, melepaskan masa lalu,
dan menyambut masa depan dengan hati terbuka. Sore itu, aku dan Adrian berjalan ke taman kecil di dekat ruko kami. Aku bersandar sebentar di bahunya. "Terima kasih sudah menemani perjalanan ini, Adrian," kataku lirih. Ia tersenyum. "Terima kasih juga sudah memberi aku kesempatan untuk membuktikan diri." Kami menatap matahari terbenam. Aku menggenggam tangan Adrian lebih erat. Di dalam hatiku, ada keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi nanti, aku tidak lagi berjalan sendirian. Ini baru permulaan. Dan begitulah akhir dari badai yang menerpa hidupku. Aku dan Adrian memilih untuk menutup pintu lama yang penuh tekanan dan gosip, lalu membuka pintu baru yang kami bangun sendiri dari nol. Rumah Inspirasi Putri bukan hanya menjadi bisnis kami, tapi juga rumah bagi impian dan harapan baru. Hikmah terbesar dari cerita ini adalah, terkadang kita harus berani melepaskan genggaman pada sesuatu yang menyakiti kita, bahkan jika itu terlihat seperti sebuah kemapanan. Karena titik terendah sekalipun bisa menjadi fondasi terkuat untuk membangun kembali hidup yang lebih tulus dan membahagiakan. Tentu saja, cerita ini adalah fiksi yang kami rangkai serealistis mungkin, agar bisa menjadi cermin dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menemani perjalananku sampai akhir. Aku ingin sekali mendengar pendapat kalian. Hikmah apa yang paling kalian rasakan dari kisah ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan subscribe agar kita bisa bertemu lagi di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa.